Halo semuanya, selamat pagi. Kita lanjut lagi ya di materi kelas 12. Ini materi video yang keempat dari statistika. Masih lagi-lagi di statistika ya. Tapi statistika kali ini kita akan belajar di ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data kalian akan bakal kenalan sama jangkauan data, terus simpangan rata-rata, ragam ya, terus simpangan baku ya. Ragam itu disebut juga varians, atau ada yang bilang varians kak bukan ragam, boleh. Simpangan baku juga disebut standar deviasi, boleh ya. Oh ya, kakak lupa bilang, sebenarnya yang kita lakuin kayak rata-rata ya, ingat kayak rata-rata tuh di ukuran penyajian data, terus kuartil, bahkan sampai di ukuran penyebaran data, semuanya ini ya, ini kan ada rumus-rumusnya, ada, kita menyelesaikan pakai rumus. Kalau kalian gunakan, tau nggak Microsoft Excel, nah itu langsung tiba-tiba kita masukkan datanya, kita tanya, kita bikinlah rumusnya adalah rumus Excel lah, nantilah kita belajar rumus Excel, kita cari lah rata-ratanya, langsung bisa muncul kuartil 1, kuartil 2 nya, mau kita cari simpangan rata-rata, standar deviasi, itu langsung muncul, bisa pakai Excel ya. Tapi manualnya itu seperti ini loh yang kakak jelasin, ini manualnya. Kalau teknologi yang bisa digunakan tuh Excel, terus nanti ada SPSS, itu juga SPSS bisa langsung kita masukkan data, kita minta apa aja, tek langsung keluar hasilnya tanpa mencari-cari lagi, dan datanya itu bakal lebih valid ya. Tapi manualnya itu seperti ini ya. Oke, statistika ukuran penyebaran data. Yang pertama kita akan kenalan sama jangkauan data. Oke, lagi dan lagi ini nanti banyak rumus yang digunakan, tapi kalau kakak lagi dan lagi rumusnya tidak usah dihafal, kita pahami rumusnya. Oke, kita pahami melalui contoh soal, boleh? Boleh. Oke, yang pertama di jangkauan ada jangkauan, hanya jangkauan ya. Soalnya apa sih kak? Nanti ada jangkauan antar kuartil, ini hanya jangkauan, beda. Kalau jangkauan itu selisih ya dari statistik yang maksimum dan statistik minimum. Nah biasanya itu J sama dengan XN dikurangi X1. XN itu jangkauan maksimumnya, X1 nya itu jangkauan minimumnya. Lanjut yang B, ada jangkauan antar kuartil ya. Jangan lupa kuartil itu apa, yang udah kita bahas sebelumnya, atau biasanya disebut hamparan. Jadi kalau ditanya hamparan jangan bingung, itu jangkauan antar kuartil sama ya. Kalau ini itu adalah selisih, sama selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas apa yo? Q3, kuartil bawah apa yo? Q1. Berarti hamparan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Oke, ini rumus jangkauan data. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Biar kita lanjut dulu ya. Yang kedua kita akan kenalan sama simpangan rata-rata. Simpangan rata simpangan rata-rata. Ada nanti data tunggal, ada nanti data kelompok ya. Simpangan rata-rata data tunggal. Oke, biasanya itu disingkatnya itu SR, simpangan rata-rata ya. SR rata-rata. Sigma I sama dengan 1 sampai N
mutlak dari XI dikurangi X bar per N. Jangan bingung, ini rumus, paham? Kakak pasti bingung kan, itu apa itu XI? Ingat, tapi XI masih jangan lupa, XI itu kan nilai tengah, ya kan? X bar rata-rata, ya. N itu banyaknya data. Rumusnya memang banyak, masih abstrak, jadi kalian masih bingung ya. Nanti kita perjelas lagi dengan contoh soal. Lanjut, simpangan rata-rata data kelompok. Ya, data kelompok itu SR, bedanya sedikit aja ya. Sigma I sama dengan sampai 1 sama sampai dengan N. Sigma I sama dengan 1 sampai N gitu benar bacanya. FI ya, ada frekuensi ya sama, mutlak dari XI dikurangi X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Jangan bingung dulu ya, ini rumusnya. Lanjut, yang ketiga ada ragam. Kak pusing rumus semua, iya pusing, tapi nanti kalau udah sampai contoh soal, oh gini, tahu kalian, kakak tahu kakak ya. Lanjut, ragam data tunggal dulu ya. Data tunggal, kalau ragam atau varian itu S kuadrat, bukan berarti S kuadrat, memang dia S kuadrat. Kenapa kak? Karena nantilah kak jelasin ya. S kuadrat itu sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Ya, itu data tunggal. Lanjut yang B, ragam data kelompok. Oke, berarti S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N ya, itu FI. Oke. Kak bingung banget, banyak banget rumusnya. Sabar. Satu lagi, ada simpangan baku. Karena kakak jujur memang kalau kakak pahamin dari apanya ya, rumusnya kakak juga bingung ya. Ya, simpangan baku data tunggal itu adalah S. Ya, ini dia. Simpangan baku itu S. Ragam itu S kuadrat. Kenapa kak? Karena kalau simpangan baku dikuadratkan jadilah ragam. Gitu aja. Jadi kalau kalian mau mencari ragam tuh, gak usah kalian pakai rumus. Kalian dapat simpangan bakunya, kalian kuadratkan. Atau kebalikannya, kalian mau nyari simpangan baku, kalian pakai si rumus ragam, baru kalian akarkan, dapatlah si simpangan baku. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu tadi mau kakak jelasin. Karena S adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Rumus yang ini. XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Ya udah. Kalau kalian mau cari ragam, udah jumpalah si ragam ya, kalian akarkan jadilah simpangan baku. Simpangan baku kalian kuadratkan jadikanlah ragam ya. Lanjut. Ya, lupa pakai ukuran merahnya. Oke, yang B-nya simpangan baku data kelompok. Ya, berarti S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratin dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Selesai. Inilah rumusnya. Panjang banget ya rumusnya ya. Inilah rumus yang mau kita gunakan. Banyak kak rumusnya, banyak. Apa aja kak yang mau dipelajari ini kak, banyak banget rumusnya. Nanti aku ditanya simpangan rata-rata, aku buka rumus. Aku ditanya simpangan baku, aku juga rumus kak. Enggak, ayo kita pahamin. Oke. Dengan contoh soal kita. Pahamin dengan contoh soal.
Ya kalau dia masih bentuk rumus memang abstrak. Kita contohnya di sini ada tabel distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Baru sini ada 70 sampai 74, lanjut 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89, dan 90 sampai 94. Oke, frekuensinya nggak usah banyak-banyak, 147 62. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada tabel distribusi frekuensi. Jangan cepat-cepat Kak ngomongnya ya. Ada tabel distribusi frekuensi. Kalau Kakak tanya jangkauan, ya ingat jangkauan apa rumusnya? Ya, data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu 94 ya. Ya, 94,5. Ingat, ambil berarti data terbesarnya itu adalah tepi atas ya. Tepi atas dikurangi tepi atas yang paling bawah dikurangi tepi bawah yang pertama. Berarti 94,5 ya kan, dikurangi 69,5 berapa? 25. Selesai. Ini jangkauan. Udah. Kalau mencari hamparan Kak, hamparan berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, sebelumnya udah belajar kan ukuran data kuartil 3, kuartil 1. Coba kalian cari kuartil 3-nya jumlahnya berapa, kuartil 1 dapat berapa. Ayo bareng nyarinya. Kita mengingat materi sebelumnya. Oke, dapat ya. Kuartil 3-nya 79,5, kuartil 1-nya 87. Ya udah, tinggal kita kurangkan aja ya. Balik, ini kuartil 1, ini kuartil 3. Berarti 87 dikurangi 79,5 berapa nih? Alhamdulillah 7,5. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Kita mau mencari simpangan rata-rata ya, sama simpangan baku, atau mau ragam, bebas ya. Kita mau cari. Ayo kita coba. Perhatikan kalau ini, ini baru Kak bilang, perhatikan dengan seksama. Ya, kita tulis ulang dulu. Habis pulpen. Oke, perhatikan. Ini ada nilai tadi, ini frekuensi. Oke, perhatikan ya. Ini di sini Kakak bilang perhatikan. 70 sampai 74. Kita tuliskan dulu. 75 sampai 79. 80 sampai 84. 85 sampai 89. Ya. Nampak ya 89 ya. 90 sampai 94. Oke. Frekuensinya 1, 4, 7, 6, 2. Oke, lihat, perhatikan. Tulis jumlah frekuensi berapa? 1, 4, 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Jumlahnya ada 20 ya. Oke, selanjutnya perhatikan, kita akan nyari si XI. Apa itu Kak XI? XI apa? Nilai tengah. Jangan dilupain, dari sebelumnya udah kita punya nilai tengah dari mana? 70 sama 74. Nilai tengahnya 72. Oke, good job. Berarti boleh ya, 70 tambah 74 dibagi 2. 75 ditambah 79 dibagi 2. Berapa? 77. Oke. Lanjut, 80 sampai 82 nilai tengahnya 82. Good job. 85 sampai 89 nilai tengahnya berapa? 87. Good job. 90 sampai 94. Oke, 92. Good job. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut.
Kita mau mencari tabel berikutnya, kalian pakai roll yang rapi. Lanjut, ada mutlak ya, XI dikurangi X bar. Oke, mutlak. Nah, mutlak itu artinya dia tidak ada yang bernilai negatif ya. Walaupun dia bernilai negatif, dia tidak jadi negatif. Tetap itulah guna mutlak ya. Nah, di sini XI, ini XI. X bar berarti kita perlu harus tahu mencari X bar ya. Jangan lupa X bar data kelompok cara nyarinya. Coba nih kalian cari, karena kan itu materi sebelumnya ya kan, yang udah harus kalian pahamin. X barnya nemunya berapa ya. Setelah udah dapet XI, kalian kalikan frekuensi dengan XI 1 kali 72, 4 kali 77, 7 kali 82, 6 kali 87, 2 kali 92, kalian jumlahkan dibagikan 20. Itulah hasil rata-ratanya. Itu rata-ratanya adalah X barnya adalah 83. Oke, lihat, perhatikan. XI nya 72. 72 dikurang 83 adalah negatif 11. Tapi karena di sini mutlak, itu jadinya 11. Negatifnya hilang. 77 dikurangi 83. Oke, lihat, XI dikurangi X bar. XI 77 dikurangi 83. Berapa? Negatif 6 ya. Seharusnya negatif 6, tapi karena dia mutlak jadi positif 6. Lanjutkan. 82 dikurangi 83. Negatif 1, jadinya 1. 87 dikurangi 83. Berapa? 4. Good job. Lanjut, berapa? 92 dikurangi 83. Berapa? 9. Good job. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Tabel berikutnya lagi. Oke, mudah sekali kan? Ya. FI kita kalikan ini ini apa tadi? Mutlak. XI dikurangi X bar. Oke, perhatikan. Di sini XI dikurangi X bar yang ini. Dikalikan FI, frekuensinya berarti 1 dikalikan 11. Ya, 1 dikalikan 11, 11. 4 dikalikan 6. Karena dia frekuensi, frekuensi ini FI. Ya, 4 dikalikan 6, 24. 7 kalikan 1, 7. 6 kali 4, 24. Lanjut, berarti 2 dikalikan 9, 18. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut. Ya, karena kan udah, kalau kayak gini kan kalian paham. Tapi kalau masih dalam bentuk rumus, aduh, lanjut, ini XI dikurangi X bar dikuadratin. Ini XI dikurangi X bar, ya kan? Kita kuadratkan. Udah, itu aja masalahnya. Nggak ribet. 11 kita kuadratkan, 121. Lanjut lagi, 6 kita kuadratkan, 3, 6. 1, 1, 4, 16, 9, 81. Selesai. Sulit? Tidak sama sekali. Lanjut. Ini tabel yang terakhir ya. Berarti FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Ini yang kuadrat mana? Ini kita kuadrat. Ya, ini yang kita kuadratkan. Enggak, salah. FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat. Ini yang dikuadratin, kita kalikan dengan FI. Ini 1 dikali 121. Nah, itu dia 121. 4 dikalikan 3, 6. 144. 7 kali 1, 7. Ya, 7 dikalikan 1. 6 dikalikan 16, 96. 2 dikali 8, 162. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dari tabel yang sangat panjang ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Ya. Oke, lanjutnya kita nyari si SR. SR apa? Simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya itu, nah ini ya, perhatikan. Sigma I sama dengan 1 sampai N. FI mutlak dari XI dikurangi X bar. Yang berarti ini ya. Mana? Ini ya. Ya kan? Kita jumlahkan. Berapa ini? 11 tambah 24 tambah 7 tambah 24 tambah 18. 84. Udah, SR-nya 84 ya, 84 dibagi jumlah frekuensi 20 berapa? 4,2. Udah kan? Ininya cuman yang dipakai. Kenapa rumusnya sebanyak itu, Kak?
Lanjut si ragam, berarti S kuadrat ya. Ragam itu berarti ini sigma dari FI, rumusnya ini ragam nih, rumus ragam ya kan. FI dikali XI dikurang X berkuadrat per sigma dari FI. Berarti ini kita jumlahkan, kita bagikan 20. Udah, jumlahnya berapa nih? Jumlahin 530. Berarti 530 dibagi 20 sama dengan 26,5. Selesai. Udah. Ada yang satu belum Kak. Apa itu? Simpangan baku. Ya udah, simpangan baku itu sama dengan akar dari 26,5. Coba kalian cari berapa itu akar dari 26,5. Itulah simpangan bakunya. Ini simpangan rata-rata, ini ragam, dan ini simpangan baku atau standar deviasi. Ya. Oke, selesailah pembahasan. Udah kan kalau udah dicontoh soal, cuman kayak seperti ini, cek. Ya, butuh inilah tabelnya panjang, tapi lebih paham kalau daripada kalian baca-baca rumusnya doang. Iya memang, karena rumus matematika itu abstrak, butuh contoh supaya kalian lebih paham. Oke, sekianlah materi pada hari ini. Selesailah juga materi statistika ya di video yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Semangat, tetap mengulangi soalnya, latihan soal terus-terusan biar inget tuh, lebih paham tuh rumus. Selamat pagi semuanya, tetap semangat.